Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ervan dari Teknik Elektro. Nah, kita melanjutkan presentasi yang sebelumnya di mata kuliah manajemen kontrak. Oke, kita langsung aja. Pembahasan yang kita akan bahas ada di bidang pengadaan konstruksi. Nah, di bidang pengadaan konstruksi ini, bidang ini luas dan kompleks karena melibatkan yang pertama ada regulasi dan kepatuhan hukum, yang kedua pemilihan penyedia jasa secara adil, yang ketiga ada manajemen risiko yang efektif, yang keempat ada adopsi inovasi digital, dan yang terakhir ada penerapan prinsip keberlanjutan atau ESG. Nah, aspek ini jika dikelola yang dengan baik, proyeknya akan berkualitas, tepat waktu, dan biaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita dalam konstruksi itu di bidang ini kompleks, harus melibatkan beberapa bidang gitu. Oke, langsung lanjut aja. Nah, kita harus memahami regulasi pengadaan. Nah, kenapa harus dipahamin? Mengapa penting juga? Karena agar menghindari sengketa hukum, lalu memastikan kelancaran administrasi proyek, dan yang terakhir menjamin akuntabilitas pengelolaan dana publik. Nah, regulasi ini sudah terkait juga ada di Perpres nomor 12 tahun 2021 yang isinya itu reformasi prosedur tender. Dan kedua ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 mempercepat perizinan konstruksi. Nah, dan yang terakhir ada di Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 standar keselamatan lebih ketat. Jadi dalam konstruksi itu kita harus memahami setiap regulasi pengadaannya itu, karena regulasi ini benar-benar penting dalam pengadaan ya. Nah, lanjut di metode pemilihan penyedia. Di metode pemilihan penyedia ini ada tujuannya. Tujuannya itu memilih penyedia terbaik dengan proses transparan. Nah, metode utamanya ada di tender umum. Nah, tender umum itu berarti bebas untuk umum. Nah, yang seleksi terbatas atau sederhana biasanya ada seleksinya. Nah, untuk penunjukan langsung atau kondisi khusus berarti hanya tender yang ditunjuk atau yang diundang saja yang untuk datang. Nah, kita harus ada prinsipnya, penting ini agar persaingannya sehat, lalu keadilan dan keterbukaan, dan efisiensi dan efektivitas dalam pemilihan penyedia ini. Oke, lanjut. Nah, digitalisasi dalam pengadaan. Nah, dalam pengadaan ini kita udah modern juga, digital gitu. Nah, teknologinya pun mempercepat proses dan memperkuat transparansi. Nah, platformnya yang digunakan, teknologi yang digunakan itu ada LPSI atau layanan pengadaan secara elektronik. Nah, ini dari tender pemerintah yang punya. Lalu ada SPSE. Nah, SPSE ini prosesnya pengadaan berbasis online, biasanya ada di web-web gitu. Nah, lalu yang terakhir ada e-katalog LKPP. Nah, ini biasanya belanja barang atau jasa tanpa tendernya. Jadi kita elektronik gitu, online. Nah, manfaat digitalisasi dalam pengadaan agar di saat kita cek dan dimonitoring itu terbuka gitu, semuanya tahu. Nah, kedua ada mengurangi potensinya korupsi. Nah, kan di saat kita mengadakan pengadaan tetapi kita ini ada alatnya digital, teknologi, atau dari webnya, dari handphone atau dari laptop bagaimanapun, nah agar bisa dicek sama yang lainnya agar mengurangi potensi korupsi. Nah, dan yang terakhir ada menekan biaya administrasi. Nah, kenapa menekan biaya administrasi? Nah, karena jika kalau kita tidak menggunakan digitalisasi ini, kita biasanya harus ada biaya adminnya dulu, biaya untuk bayarnya dulu apa. Nah, kan kalau digitalisasi ya kita langsung tinggal buka aplikasinya, buka webnya tanpa ada biaya administrasi. Oke, lanjut. Nah, kita
kita bahas manajemen risiko dalam proyek konstruksi. Nah, dalam manajemen risiko dalam proyek konstruksi, nah, ada risikonya harus diidentifikasi dulu dan dikelola sejak awal. Jenis risikonya ada dari finansial. Nah, finansial ini fluktuasi biaya, keterlambatan pembayaran. Nah, harus diidentifikasi resikonya dari awal. Terus secara teknisnya biasanya ada kesalahan desain atau cacat bangunan. Lalu dalam lingkungannya biasanya dari bencana alam, perubahan cuaca ekstrim. Kalau untuk hukum biasanya langsung sengketa kontrak atau tuntutan hukum. Nah, dari manajerial, kurangnya koordinasi tim, tenaga kerja tidak kompeten. Nah, strateginya untuk mitigasi ini feasibility study. Nah, studi kelayakan dulu. Kita harus sebelum manajemen dalam proyek atau konstruksi yang akan dilakukan, kita harus ada strateginya. Kita harus ada studi kelayakan untuk membangun. Misal ada membangun gedung ini, apakah layak nggak di sini dibangunnya, ataupun kita harus dicek dulu sertifikatnya atau dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk persyaratan membangun gedung tersebut. Lalu ada penyusunan rencana kontingensi. Nah, kita juga harus menyusun dulu rencananya seperti apa. Dan lalu ada asuransi proyek. Nah, asuransi proyek ini untuk jikalau emang dari si tenaga kerjanya ada asuransinya gitu. Oke, lanjut ya. Lalu dalam ESG dalam pengadaan konstruksi. Nah, ESG ini meningkatkan keberlanjutan dan reputasi proyek. Nah, aspeknya itu ada berbagai macam. Nah, dari pertama environmental. Nah, environmental ini dalam lingkungannya. Biasanya materi ramah lingkungan, manajemen limbahnya. Nah, kenapa kita harus ramah lingkungan, manajemen limbah? Agar tidak ada polusi dalam lingkungan sekitarnya. Nah, kalau dalam sosial kita harus dari K3-nya atau keselamatan kerjanya, dan jangan lupa dalam partisipasi komunitas lokal. Maksudnya partisipasi komunitas lokal dalam lingkungan yang akan ada proyek. Nah, kita harus komunikasi, melibatkan di sekitarnya untuk berpartisipasi. Lalu dalam governance atau tata kelolanya, nah kita juga harus transparansi dalam kontraknya agar tidak ada kecurangan atau korupsi, dan etika bisnisnya. Lalu implementasinya contohnya seperti gedung yang bersertifikat. Nah, gedung bersikap green building seperti HG atau LEED. Lalu ada pemberdayaan tenaga kerja lokal. Jadi kita jangan selalu mengambil tenaga kerja yang dari luar. Kita harus melibatkan dalam lingkungan sekitar, tenaga kerja lokalnya, masyarakat sekitar, seperti itu. Lalu ada dalam program Zero Waste Construction. Oke, lanjut. Pengaruh kebijakan pemerintah. Nah, dalam pengaruh kebijakan pemerintah, regulasi mendorong efisiensi dan keselamatan proyek. Kebijakannya itu ada di Perpres nomor 12 tahun 2021, adalah isinya mempermudah tender. Kita mempermudah dalam si tendernya, dan juga ada di Undang-Undang Cipta Kerja memotong prosedur izin proyek. Nah, lalu ada lagi di Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Nah, dalam standar keselamatannya ketat wajib diterapkan. Nah, kita harus standar keselamatan K3 itu harus ketat dan wajib diterapkan, karena wajib juga untuk dalam keselamatan tenaga kerjanya. Nah, dampaknya itu agar proses lebih cepat, proyek lebih aman dan tertib, dan kepatuhan hukum meningkat. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya terakhir, dalam kesimpulan yang saya udah presentasikan, untuk sukses dalam pengadaan konstruksi kita harus memahami dan patuhi regulasi, aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang sudah dibuat, yang tertulis maupun yang tidak tertulis, harus dilakukan, dipahami, dipatuhi. Lalu ada gunakan teknologi digital untuk mengefisiensi dalam konstruksi. Kita harus yang udah ada teknologi yang sekarang udah modern gitu, harus gunakan, jangan pakai yang lama-lama dulu agar mengefisiensinya. Lalu kita harus melakukan kelola dulu resiko dengan strategi yang matang. Bagaimana nanti
ke depannya gitu. Lalu yang terakhir ada terapkan prinsip ESG untuk keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu adalah keberlanjutan proyek yang nanti di masa yang akan datang. Dan hasil akhir proyeknya ada pasti berkualitas dan berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih di minggu ini. Mohon maaf bila presentasi saya terlalu cepat atau kurang dipahami. Mungkin bisa langsung kita diskusi bareng ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.